gitu Iya. ceritanya. Full. Lu lagi di mana di rumah? Di rumah kok, di rumah. Oke. Oke. Pantesan makanya Jadi tuh hari, ah, kayaknya jarang gimana? jarang lihat kok gencar sekarang. Kalau dulu kan di Landstock juga. Kemarin 2 hari yang lalu apa kemarin gue sempat join di Landstock, terus kayaknya nggak ada kok Hmm. gencar ya. Ya gua kalau nongol pas ini, pas biasanya 15 menit setelah Landstok gitu. Oh, oke. Jadi jadi memang memang apa semenjak gua balik dari Bali itu Hmm. memang gua banyak kesibukan gitu loh di Jakarta. Memang kayaknya Iya. mesti di Bali terus supaya bisa banyak waktu. Iya. Sekali balik Jakarta nggak tahu kok kayak banyak amat yang harus dikerjain mulu gitu Heeh. ya. Heeh. Iya, dan juga ini udah mulai ini ya offline segala macam udah jalan gitu. Maksudnya Iya, aktivitas ya offline gitu-gitu kan. iya, iya Heeh. betul. Jadi Heeh. ya mau nggak mau pas balik ya ngerjain. Nah, kebetulan kan Gocuan sendiri ya kayak lu juga Mm-mm. kan selalu Mm-mm. ada orang-orang di belakang gitu kan. Yes, Nah, jadi betul. gue juga ada chaptis kita si Teddy, jadi udah mulai Heeh. bantu. Nah, dia Mm-mm. juga yang selalu open room di clubhouse gitu, dia Iya. yang open. Heeh. Heeh. Jadi gue tinggal masuk aja gitu. Mm. Tinggal udah ini ya, udah autopilot autopilot juga Iya, ya kok. repot juga loh. Kadang gue bisa kelupaan kan. Heeh. Heeh. Eh, Pas kita udah lupa waktunya, jadi mau nyalain, jadi nanggung lah gitu, jadi nggak jadi gitu. Nah, Iya, kalau iya. udah ada orang kan, kita tinggal, oh yang penting udah running gitu, kita Heeh. tinggal Heeh. siap masuk aja. Mm-mm. Hari Iya. ini lu salah tanggal ya, itu ya? Iya, tadi kemarin tuh adminnya salah salah ngedit terus akhirnya tadi itu kan gua ganti ya. Terus dia juga baru nyadar. Oh iya, nah Iya. gue baru sadar itu gara-gara gue forward ke Discord kan. Heeh. Nonton nih, gue bilang. Terus ada yang nanya, loh itu kok tanggalnya salah? Gue belum Iya, nge iya. gitu. Heeh. Gue juga baru nge kok. Gue Oke. habis dari Net Eh, TV tadi, oh, tiba-tiba sahamnya naik 11%. Wah keren banget ini. iya itu masih masih kuat aja ya kok. Net TV Eh, masih kuat aja ya. Masih ada itu nggak si Agak PPIP di situ? kayaknya masih ya. Oh masih ya. Kalau masih mungkin ya kalau turun-turun ya mungkin dilihat kali. Pas dia angkat kan bisa Mm-mm. ikutan nebeng. Iya, iya, benar-benar. Ya, nyari uang makan makan siang lumayan lah. Hari ini rencana apa kita topiknya nih Han? Oke, nah ini kan hari ini kita bakal ngobrol kok soal gimana sih nyaring berita, nyaring rumor gitu kan. Karena kan gua apa kalau kita lihat kan era digital ini tuh hampir semua media itu pasti khususnya mungkin di saham, di kripto gitu itu kan itu pemberitaan lah, rumor segala macam kan gampang banget ketimbang yang mungkin dulu-dulu 2018 ke bawah itu kan susah banget kok. Mungkin dapat pemberitaan mungkin dari portal berita, koran, paling mentok Hmm. Telegram. Nah sekarang kan berbagai platform kan ini gencar untuk memberikan pemberitaan, memberikan rumor apa segala macam ya yang sebenarnya kita juga kadang mesti lebih selektif karena kan siapa tahu itu ada sesuatu di balik pemberitaan itu atau rumor itu kan gitu kok. Hmm. Nah, tapi sebelumnya kita bahas ke situ kok. Nah, ini gue pengen nanya-nanya sedikit kok soal market nih. Menurut kok Gencar, Ya. eh, ini gimana sih kok market untuk saat ini? Apalagi kalau misalnya ini kan udah menjelang Mei, terus Mei-nya tuh ketemu Lebaran. Nah, biasanya kan menjelang Lebaran tuh rada sepi. Nah, plus lagi nanti ada soal kenaikan lagi soal suku bunga Amerika kok. Nah, ini pandangan kok Gencar gimana nih? Iya, kayaknya ya kalau kita lihat dari global ya, Mm-mm. sebenarnya memang mau nggak mau sih, gua rasa ya The Fed harus naikin suku bunga karena inflasi memang bener loh di Ya. Amerika tinggi banget. Teman gua lagi liburan ke sana nih, Mm-mm. dia bilang sendiri, gila mahal banget sekarang di sana. Untuk makan aja mereka tuh bener-bener uh, gede banget bisa 1,5 juta gitu duit rupiah di sini ya. Dulu mungkin Mm-mm. 700-800 ribu lah gitu. Nah sekarang naiknya hampir lebih. Nah 30%-an ya? kal ya kalau menurut
dia ya, kalau menurut dia itu karena banyak banget orang-orang di sana itu yang malas kerja karena udah keenakan dengan gelontoran Stimulus. dana pemerintah. Heeh, heeh, heeh. Tapi kalau di kita kan ngelihatnya inflasi terjadi ini kan salah satu penyebabnya kan gara-gara FOMO kan. Iya, gara FOMO-nya, komoditas. oilnya kan luar biasa tinggi. Jadi Benar. gua ya ditopang karena perang si Ukraina ini lebih nggak karu-karuan lagi kan. Iya, itu. Iya, Jadi gua rasa ya, hmm, lanjut lanjut kok. ya gua rasa ya mungkin mau nggak mau ya inflasinya jadi tinggi. Ya si The Fed ya pikir gimana caranya kan supaya inflasinya terjaga. Ya suku bunga lah dinaikin. Cuma gue khawatirnya gimana ya efeknya lagi kalau The Fed naik ini otomatis kan orang akan memburu obligasi, ya kan, obligasi Amerika. Nah, uang dolar balik lagi ke Amerika. Nah, gimana dengan rupiah kita terdepresiasi nggak ini? Ya Iya. kan, kalau Heeh. rupiah kita terdepresiasi lagi, nah, gue cuma khawatirkan saham-saham yang ekspor ini dan ada yang utang di dolar gimana gitu kan. Ya Yang efeknya itu sih. Cuma pembiayaannya dolar ya kok. Itu yang akan berdampak ya, ya. ya. Cuma kalau gue dengar dari gubernur BI kita kayaknya cukup pede kan ya beliau ya. Maksudnya Ya. ya terjagalah dia bilang kan. Kita punya rate juga bagus, inflasi kita juga cuma 2% kan. Ya. Amerika kan 7. Jadi kayaknya 7. cukup pede sih kayaknya ya di domestik kita sih gitu. Terus, Cuma ya mungkin pemilihan saham aja sih yang harus lebih ya. selektif kayaknya. Terus mungkin kita juga diuntungkan karena kita salah satu negara komoditas yang cukup bagus ya, Ku Gencar ya. Iya, Itu betul, mungkin betul. terbantu, iya kan? Iya, Karena betul. Dan kita, kemarin menarik loh. Gua kan webinar sama Indi ya. Indi aja bilang kenaikan dia itu 70% loh. itu Nah, itu sebelum ini, sebelum perang. ya yang terjadi bukan pada saat Oh, call yang 200 itu. iya, Nah, Oktober. dia bilang ini masih carry over nih ke depan. Jadi Q2 pun masih kena imbas yang kemarin pasti Hmm, gitu. hmm. Jadi menarik ya memang komonya Indonesia ini kita itu luar biasa sih sebenarnya ya. Iya, makanya. Dan ini juga kita lihat kalau dari pasar reguler sendiri kan asing juga net buy terus kok. Iya, Iya betul, kan? betul. Asing net buy Betul. terus. Betul, betul. Nah, Jadi kalau lu sendiri justru ngelihatnya gimana? Maksud gua kalau gue IHSG-nya juga sekarang kan dipucuk banget nih Han. di pucuk hari ini ini lagi kok. Hari ini kalau nggak salah all time high lagi. Enggak. Oh, tadi kena level all time high-nya. Nah, gimana Cuman tuh coba tuh? kalau gue lihat sih satu sisi harusnya nafasnya udah mulai ketahan karena kan ini naiknya Tahan juga ya. walaupun sebenarnya mau kita bilang bullish ya masih tetap bullish ya kok, tapi range pergerakan resisten support dinamiknya itu kayak mulai mengecil. Mungkin kalau kok kita perhatiin yang daily ya kan kok. Nah, itu mungkin yang cenderung harus kita waspadain sih sebenarnya. Iya. Jadi kemungkinan ya bakal mungkin sideways. cocok lah. Kalau gua rasa cocok lah dengan sell May Go Away ini. Iya. Laporan keuangannya sudah habis semua ya kan, udah pada keluar. Ya mungkin inilah momen-momen IHSG untuk terjadi koreksi-koreksi. Iya. Gitu. Benar. Iya, karena terus juga ini kan Lebaran pertama kalinya setelah COVID kita bisa terus cutinya kan hampir semingguan kok. Nah, biasanya kalau kita berkaca pada sebelum COVID kan biasanya kalau Lebaran itu kan cenderung seminggu sebelum Lebaran kan pasar mulai sepi lagi. Iya, betul. Tapi sekarang ini di kondisi puasa lu berasa sepi nggak di market? Enggak ya? Kenapa ya? Gue juga nggak berasa sepi loh. Iya, dulu sepi banget loh. Sekarang nggak terlalu ya? Iya, nggak terlalu. Mungkin kalau mau dibilang rame banget, enggak kok. Cuman masih ada peluang lah untuk dapat cuan kan tiap hari gitu ya. Iya, betul. Cuma kadang boring nafas. aja, kadang sempat boring aja gitu. Cuman tapi kayak, tetap ada. Bener. Nah, sempat boring itu ada sih, kayak kadang itu cuman bergerak beberapa jam, habis itu diem.
Ntar Ya, beberapa jam lagi habis itu diem. Cuman so far ya, jauh lebih bagus lah kok daripada tiba-tiba baru sampai jam 10 habis itu udah nggak bisa kemana-mana lagi. betul Jadi betul. Jadi volatilitasnya masih ada. strategi hot sendiri mungkin sama kayak gua kali ya. Ada Hmm, kita tetap memprepare cash juga dong untuk iya, iya benar. siap dikoreksi ini ya. Iya, karena gimana pun kita boleh optimis ya kok, tapi jangan sampai terlalu over pede nggak sih? Maksudnya sometimes kita Iya, harus punya batas. Oh ini kira-kira kayaknya udah mulai empot-empotan, mungkin kita udah mulai sedikit ngerem, mungkin kita udah mulai sedikit raise case atau ngambil profit yang udah ada gitu ya. iya, iya, gua setuju sih, betul. Dalam Heeh. kondisi ini ya, gua rasa sih memang mesti ada raise cash. Ya at least 30 lah ya. Kalau yang ekstrim tuh ada teman gue ekstrim banget 70% dia udah raise cash semua loh. Sekarang, wah gila. Iya, heeh. Dia udah nggak tertarik lagi tuh ngelihat kayak Komo gitu. Dia bilang, enggak lah, pokoknya gue raise cash aja 70%. Jadi sisa 30% itu pun saham yang gampang dia keluar gitu. Iya, iya Ya, benar-benar. Oke, nah ini kok gencar. Ini eh, IPO Goto nih kok gencar gimana menurut kok gencar? Senin. Senin udah keluar kan berapa persen kita dapat? Gue belum sempet cek sih. Eh, gua Dengan nggak ikut sih. Gua nggak ikut. oh, lu nggak ikut ya? Oh, gue masih cek. Nggak ikut. Kayaknya kalau nggak, Ada beli. kayaknya dikit sih nggak banyak sih kok. Kayaknya cuman Ya. 5% apa 4% ya kalau nggak salah. Gue cukup pede ya kayaknya di hari pertama ini Heeh. Goto akan mungkin Ara. menurut gue nggak arah sih nggak ya mungkin Oh. 5-10% closing mungkin Hmm. di sekitar situ sih gue cukup pede sih Iya. tapi Heeh. habis itu ya akan kalau kita lihat apa respon dari market nggak bagus ya mungkin akan turun tapi lebih Turun-turun. terjaga lah turunnya ya Iya, 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 gitu. benar. Nggak akan sebrutal buka ya. Iya, betul. Karena Heeh. yang menariknya ini sebenarnya kalau gua lihat ini kayaknya dari Goto sendiri juga IPO ini kayaknya mereka tuh memecah kekuatan nggak sih di retailnya? Maksudnya bagi-bagi ke lebih banyak ke orangnya gitu loh. Iya, iya, Nggak iya, ke, benar. ya nggak sih nggak Iya. ke nominalnya gitu. Mereka lebih pecah benar-benar kan dengan Benar. pakai distribusi apa ya yang kita tahu kayak Tokopedia dan segala macam kan pun itu dia pakai Dapat kan. dapat semua ya. Gua rasa kayaknya dia akan jaga di situ gitu. Jadi gimana caranya supaya kalau ada orang mau exit pun jangan exit semua lah kayak buka Iya, gitu loh. iya, iya benar. Nafas dulu deh gitu kita Heeh, naik heeh. dulu turun-turun dikit Mhm. kayaknya ya Dan apa gitu. mitra-mitranya itu kan kalau nggak salah di lock juga ya, kok ya? Kalau Ya nggak salah betul betul 8 bulan ya. 8 bulan ya. Terus apa dia ada green green shoe ya buat jaga ada Hmm. market makernya lah buat Ya, ngejaga harganya. Nah ya, itu ya, ya, gue sih ngelihatnya cukup bagus sih. Dan ya. kalau gue lihat kalau Lebih siap misalnya lah. kalau gue kemarin iseng-iseng baca prospektusnya segala macam sih gue liatnya dia IPO di Indo itu kayaknya sebenarnya tujuan utamanya tuh dia mau IPO di US kok. Hmm. Jadi dia benar-benar bagusin di Indo baru ntar listing di mana-mana. Kalau gue lihat ya. Jadi tujuan Hmm. tujuan akhirnya itu nggak cuma di Indo tapi justru kayaknya mau mau ke Nasdaq gitu. Nyasarnya ke Ya, Nasdaq. Eh, ya, 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 Nah, ya. kemungkinan nggak tahu ini kalau gue bisa salah gitu. Kemungkinan dia exit exit plan-nya mungkin di situ di Amerika di Hmm. US. Itu Ya, yang ya. gua lihat sih sebenarnya. Tapi ya, lepas dari Goto ya, gua Mm-mm. mungkin lebih lihat buka mungkin lebih menarik ya. Ya, ya. Hari ini kan ada koreksi. Kalau dia mungkin besok ada koreksi, Senin ini akan menjadi menarik sih buka kalau gue bilang ya. Mungkin dia juga bisa Ini ikutan naik sih. kayaknya. Iya. Iya. Karena kan kalau ada koreksi ya koreksi lah besok misalkan Jumat. Kan hari ini udah koreksi, Jumat koreksi. Ya mungkin momen momen hari Senin ya dia akan bikin candle hijau kali gitu disclaimer Iya. on ya. Ya mungkin kalau mau ada ambil cuan mungkin di situ gitu. Tapi gua rasa ya untuk saham tech ini mungkin
kalau bicara tentang momentum, mungkin ini terakhir kali lewat Goto ya. After Ya, that mungkin nunggu sampai Juli kali ya baru kelihatan lagi tunggu ada jalannya. sentimen lagi sih. Iya, Hmm. betul. Dan laporan keuangan mereka juga mesti belum rilis kan? Belum, belum, belum. Ini kayaknya Mm-mm. baru bang, terus kan ini juga lagi musim dividen kan kok. Iya, Iya betul. kan, ini lagi musim dividen Iya. juga. Jadi Karena kan April memang laporan laporan perusahaan kan memang biasanya terakhir April kan? April, iya April yang terakhir, Mm-mm. iya betul. Nah, habis itu udah nggak ada Iya. sentimen, nah ntar Juli, Agustus tuh baru mulai lagi sih. Ya, gua rasa Nah, Juli Agustus. mm, Nah, cuma Agustus September itu yang ya, dari 2 tahun lalu gue perhatiin rada nggak enak itu bulan itu. rada suka panas, rada suka panas dalam. Iya, iya, iya. Dan itu mesti dilihat juga loh, Ya, kenaikan The Fed-nya terakhir di situ nggak? mm, mm, mm. Kan dia Iya mau betul. berkali-kali tuh. Kalau dia hantam terakhir di situ, nah itu mungkin juga perubahan besar juga Perubahan bisa juga dia. terjadi di situ. Mm, mm, Eh, betul betul. apalagi yang dana-dana foreign yang masuk ke big caps kita ini gimana nih? Keluar lagi nggak masalahnya kan? Iya 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 Kalau dia betul. outflow lagi, ya bisa goyang. Cuma di Q3, gua sendiri sih lebih selektif milih sahamnya akan lebih ke EV sih, Oh, gitu. iya, Karena oke. setelah kemarin gua dengar di webinar Indi itu, gua cukup pede bahwa Indi bisa buat turnaround story dia dengan Mm, mm. 50% green itu dengan keberhasilan dia. Dia kan membangun infrastruktur Ya. seperti port ya di Patimban dia ada, di Mm, mm, mm. Kalimantan dia ada. Nah, itu sudah running dia bilang, sudah oke dan solar panel dia juga jalan dan Mm, sudah beberapa perusahaan-perusahaan perminyakan di Kalimantan pun sudah di-link sama dia di solar panel. Nah, yang menarik itu adalah EV-nya dia dan dia ngomong bahwa akan keluar di Q3. iya. Oh. Jadi gue melihat momentumnya Indi Q3. Nah, gue memang sekarang sedang melihat sih apa aja ya emiten-emiten EV ini yang menarik untuk dibedah gitu. Mm, Gue sih mm. melihat ada flow kayak Alfamart ya kan Ya, cukup menarik berapa minggu terakhir kenceng banget. ini. Mm, mm. Ya kan foreignnya juga di Iya. situ Heeh. keciri gitu loh. Wih, ada sesuatu nih gitu kan. Nah, apakah itu untuk Q3 kan gue nggak tahu, tapi gue sudah memastikan bahwa Q3 mungkin gue nggak terlalu lihat saham-saham lain, mungkin gue akan lebih lihat ke EV dan yaitu mungkin nikel gitu ya, Mm, mm. uh, timah ya, mungkin itu akan Iya, gue lihat lagi gitu. iya, iya, betul, betul, betul. Setuju sih kok, setuju. Karena gua ngelihat juga kayaknya emang momentum EV, nikel segala macam itu di akhir tahun sih, mulai Q3 gitu sih. Hmm. Karena kan Ya, ini benar-benar tahun ini kan rata-rata kan berbagai produsen mobil aja kan udah mulai keluarin yang hybrid lah, yang elektrik hmm. gitu. Itu kan udah bahkan Innova Ya, aja udah ada yang hybrid kan kok. Nah, itu tuh udah indikasi kayaknya memang kita di Indonesia salah satunya pembangunan station untuk charging segala macam itu udah sangat perlu kan gitu loh. Kan nggak bisa betul betul. toh maksudnya tuh kalau emang nggak ada charging station segala macam kan EV ini kan juga nggak bisa berkembang gitu. Benar nggak sih kok? Betul, betul, Iya kan? betul. Dan Hmm. gue yakin ini menjadi sebuah apa ya gebrakan besar sih di kita, Hmm, hmm, ya hmm, kan hmm. di Indonesia Benar. sendiri ya. Yang Ya, pasti kota-kota besar ya, yang pasti ya kota-kota betul. besar gue yakin banget itu akan jadi gebrakan besar. Heeh. Nah itu yang cukup menarik buat gue dan satu lagi yang menarik buat gue itu adalah ini loh. Uh, uh, apa namanya koneksi ya artinya bukan infrastruktur bukan kayak telekomunikasi tawar-tawaran sih tapi Hmm. lebih kepada mana infrastruktur yang siap menopang kemajuan dari metaverse digital itu loh. Ya, ya betul, betul. Nah itu juga Nah salah satu kayak jadi concern. betul kayak WIRG nih ya menurut gua kan ini bener-bener satu emiten yang pomnya jelas banget sih kalau gua lihat sih gitu kan jelas banget dari awal Heeh, IPO itu jelas heeh. banget gitu loh ini Hmm. arahnya mau kemana tuh jelas banget makanya 1 hari sebelum IPO gue sempet ngomong ke komunitas pokoknya lu harus ambil WRG
jangan masukin 100 juta. Kalau di atas 100 juta khawatir nggak dapat gitu. Heeh. Nah, Gua terus ada yang kita nanya juga exitnya dapat sih. berapa gitu. Dapat ya? Iya. Pokoknya Gue dapat range 4 juta doang loh. Lu dapat berapaan? iya 4% kan kok. 5%. Ya Ya lumayan lumayan jadi lah. 10 juta. Udah 10 juta Heeh. sekarang kan. Iya, 4% plus waran lagi. Oh iya, warannya Iya, lagi plus kan. waran lagi kan. Ya. Nah, gue lagi nunggu. Maksud gue ada lagi nggak yang kayak WIRG kan? Karena maksud gue kalau sekali ada lagi pasti emiten ini akan dipakai untuk benar-benar mengarang cerita tentang infrastruktur, Infrastruktur. AR-nya ya kan, bagaimana ya Oculus-nya gitu kan. Iya, iya Apalagi benar. apalagi nanti kalau IG si Meta nih, IG Meta Facebook ini benar-benar nge-launch NFT, Yep. lu bisa lihat nanti IG Shop itu udah ada NFT marketplace. Ya, Nah, gua rasa itu pasti Indonesia akan apa ya? Kan kita jago nyontek juga kan. Wah, kita nggak mau kalah pasti kan, kita akan ke arah sana. iya, Nah, iya ini betul. story yang menarik gua rasa. Mungkin mainan tahun Q4 atau tahun Q4 depan sampai tahun muncul depan kali. lah, iya. Betul, betul. Gimana Rans Entertain coba? Rans Entertain akan IPO nggak tuh? Nah, itu kalau Nah, IPO ini kan metaverse dia. itu Rans juga menarik sih karena kalau dari skala bisnisnya kan entertainment terus bisa juga Ya, disebut apa ya kok invest in company juga kan, invest company juga kan, betul. karena dia Betul. juga punya tim sepak bola pas segala macam, terus dia juga cukup aktif di metaverse gitu-gitu, dan maksudnya dia udah mulai menjajaki lah gitu, walaupun kita kita masih tahu kan, maksudnya mereka masuk ke metaverse itu targetnya siapa apa segala macam, tapi kan at least mereka perusahaan yang mulai terbuka lah. Ya, Iya nggak sih? betul. Betul, betul. Mulai terbuka Dan cocok kan? Dan cocok dan kan cocok. kalau kayak EV itu di combine dengan metaverse, gua rasa sesuatu yang teknologi baru kan Iya, ibaratnya iya. kan. Bener. Kayaknya cocok gitu. Jadi kayak pandemi ini kayak satu titik menghancurkan yang lama ke create yang baru kayaknya gitu. Mempercepat kok. Kalau gue sih lihatnya Ya. tuh mempercepat ya. Kan siapa sih yang kepikiran kita tahun 2020 2021 pakai Zoom meeting segala macam, WFH, ya kan, segala macam. Bahkan kan sekarang perusahaan-perusahaan besar itu, gue kemarin tahu dari Kalbe itu udah mulai jadi karyawan-karyawannya yang nggak harus datang ke kantor tapi bisa kerja di mana aja, itu udah mulai memberlakukan hal seperti itu kok. Jadi praktis seminggu itu cuman kayak sekali ke kantor aja, habis itu boleh kerja di rumah, kerja di mana, karena di satu sisi perusahaan itu bisa menghemat biaya operasional. Iya. Nah betul. Makanya gue bilang ini pandemik ini salah satunya itu mempercepat apa yang sebenarnya akan terjadi di masa depan gitu. Jadi mungkin kalau nggak ada pandemi, mungkin butuh 10 tahun lagi lah untuk kita menerapkan metaverse apa segala macam, Zoom meeting gitu-gitu. Tapi kan karena pandemik, jadi mau gak mau kan ini tuh dipercepat gitu kok. Iya. Kayak dipaksa untuk cepat gitu. Nah itu yang gue lihat sih. Itu yang gue lihat. Betul. Nah kalau lu lihat sendiri saham tech kayak tech relate yang di luar gimana tuh? Let's say kita ambillah Apple misalkan gitu ya. Microsoft itu gimana? Nah, kalau gue lihat terlepas dia, gue nggak gitu perhatiin laporan keuangannya sih kok. Teman kalau gue lihat ya mereka yang gede-gede ini pasti akan menuju ke sana juga gitu. Seperti contohnya seperti mungkin kalau Tesla atau apa kendaraan listrik gitu ya, kendaraan EV gitu, itu kan awalnya kan yang booming kan Tesla kok, tapi kan yang brand-brand yang pada umumnya yang gede kayak Toyota, apalagi Hyundai gitu-gitu kan belum ada kan, tapi kan in the end kan mereka akan balik ke akan menuju situ juga. Kayak soal bank digital yang kita heboh-heboh tahun 2020 itu bank-bank kecil, terus akhirnya kan in the end kan pasti kita akan memilihnya adalah bank-bank yang besar, contoh BCA dengan Blue-nya. Kita, kalau gue pribadi sih gue lebih nyaman pakai perbankan digital yang BCA gitu loh, karena
pertama Oke. dia punya ekosistem yang bagus, terus jaminan Ya, keamanan segala macam kan jauh lebih bagus. Nah itu yang gue lihat, ya. kayak nanti kalau misalnya kau gencar nanya gue, ini gimana dilihat Apple, Microsoft gitu-gitu, ya in the end Hmm. kan mereka juga akan menuju ke arah metaverse, arah NFT gitu. Hmm. Even kalau nggak salah Microsoft kan udah ada kok. Gue lupa namanya Ya, sih. sudah sudah Cuma udah sudah ada kan. sudah buat. Betul. Hmm, Nah, udah berarti ada. kalau gitu sebenarnya eh, kita juga harus bisa melihat emiten Beradaptasi. di kita ini lebih banyak dong. Nggak bisa Hmm, kita hanya lihat India atau Astra. nggak bisa. Harusnya ada dong emiten Banyak. emiten lain yang memang sebenarnya sedang ke arah sana. Udah Hmm. kebaca belum Han dari sekarang? Satunya mungkin Hah? Bali United. Ya, ya, ya. Kalau gua kayak gua gini loh. Kalau gua kayak perhatiin ya, kayak Dharma gitu ya. Cuma memang Heeh. bingung pergerakan catnya itu jadi nggak menarik sih gitu loh. Hmm. Di hari ini juga jadi nggak menarik. Tapi kalau mau lihat relate-nya kayak Dharma, kayak misalkan Toba gitu kan. Ini kan ada hubungan sama EV kan, Ya, gitu. benar. Ya, walaupun si Dharma ini tidak kaitan langsung, tapi dia kan menyediakan komponen. Nah, Komponen dia ya. dapat kontraknya jelas banget dari Hyundai. Berarti kan sebenarnya Iya. dengan laris manisnya mobil EV, ya otomatis si Dharmanya kena Juga ini kena kena cipratan dapat juga. Kecipratan betul juga. kan. Harusnya kan gitu. Nah, Toba yang kita tahu Ya, sempat dengan MOU dengan Indi, berarti kan Indi keluarin motornya apa Toba baterai atau Sama Foxconn charging juga ya kok. station Hmm. sama Foxconn kan. Heeh. Nah, jadi gue lagi apa ya? Lagi mencari gitu loh. Mana lagi ya emiten-emiten yang terkait? Karena gue percaya kayak bank digital yang tadinya cuma bermain di Arto, itu kan yang lain jadi rata semua kan. Ya BBHI, BBYB, Agro lah, semua itu kan gila. Kalau kita ngikutin itu bisa pindah-pindah kutu loncat tuh kaya sekali loh. Iya, iya, bener. Iya gak sih? Karena Nah, eh, tiap hmm. tiap tiap tahun kan punya tema-tema tersendiri kok. Ya benar sih. 2021 siapa yang tahu bank digital begitu booming Iya, di IHSG gitu. Terus tahun ini sih gue awal-awal tahun tuh gue bilang ini tahun ini mungkin bakal salah satunya dikaitin sama salah satunya metaverse, dan itu muncul kan kos beberapa bank, kayak hmm. kalau nggak salah BNI juga sempat ada pemberitaan soal Iya dengan WYB, eh, betul. kaitannya dengan metaverse gitu kan. Nah Hmm. itu mungkin yang satu sisi tema itu yang bakal dipakai di tahun ini, dan di sisi lain ya as a trader, mungkin kita investor juga harusnya eh, ber- lebih selektif seperti yang kayak ko Gencar bilang, kayak yang related sama EV itu kita harus lebih selektif lihatnya kaitannya apa gitu ya. Ya, ya. Kalau gue Hmm. mungkin nggak metaverse. Kalau gue metaverse kayaknya itu setelah mungkin kayak Rans IPO, beberapa lagi perusahaan supporting metaverse itu IPO. Nah, gue mungkin bisa lihat ini temanya Mulai ke ini situ. kenceng banget nih gitu. Nah, Nah, yang sekarang tema yang gue lagi kejar itu ada tema EV ini. EV ya, Gue ya. gue sangat yakin nih karena gue sendiri kaget ngelihat webinar Indi kemarin. Terus terang sih gue Hmm. kaget banget karena gini loh, Han, lu udah cukup nyaman, Ya, 90% penghasilan lu dari batu bara. Tapi karena aturan pemerintah yang mengharuskan lu untuk yang menjalankan green itu, hmm. akhirnya lu berusaha as a company untuk mengikuti aturan itu. Ya nggak? Artinya kan lu Ya. mesti reinvest kepada perusahaan yang lain. Sesuatu Hmm. sektor yang mungkin dia nggak pernah pegang sebelumnya kayak Ya, solar ya. panel segala. Bahkan dia bilang sendiri bahwa sampai dengan sekarang tim research dia itu masih mencari loh sektor-sektor mana lagi yang bisa direinvest sama mereka untuk memenuhi 50% Mendukung. itu. Hmm. Hmm. Ya kan? Nah, jadi gue melihat gila ya perusahaan sebesar ini GCG-nya bagus banget. Ya, Yang tadinya udah enak 90% duit semua itu dari call tapi dia harus jalanin itu. ya, ya, Nah, gue benar. cuma membayangkan, nah dia memilih di jalur yang tepat dengan EV. Iya, Di balik Navy. semua tuh antara yang kotor, kalori kotor gitu kan, batu bara, dia pindah ke kalori Balik ke bersih benar-benar EV. kalori bersih. Iya kan? Nah, Benar, benar. jadi ya mungkin kita juga butuh bantuan lu dan
teman-teman komunitas hot kalau memang ada saham-saham apa yang terindikasi tiba-tiba mau ke EV-EV-an, nah itu boleh Ya, di-sound-sound ke itu kita boleh. gitu. Jadi kita Iya, iya, iya. sama-sama ramein gitu ya. Boleh, boleh kok, siap. Iya, iya, menarik sih. Itu dan itu juga apa? eh, ya mungkin tahun ini juga ada tema inilah, tema komunitasnya juga gua rasa juga bisa sampai akhir tahun gitu. Iya, benar-benar. Ya. Itu Antam Eh, juga tadi pagi kan kuat banget ya. udah breakout Hebat kok. juga dia. Iya, Iya. iya, breakout ya. Oke nih kok Genjar. Nah ini mau bahas sedikit soal cara kita nyaring berita. Sebenarnya tadi kita lagi ngobrol itu juga sebenarnya udah eh, ngobrolin soal terkait gimana kita menyaring berita apa segala macam, Eko. Nah, eh, mungkin ada sedikit tips dari Ko Gencar nih. Gimana sih untuk Hmm. kita di era sekarang itu menyaring berita, menyaring rumor gitu-gitu kok. Mungkin Ko Gencar boleh share. Oke, kalau kalau saya bilang ke teman-teman, pokoknya sell on news. Justru kalau ada rumors, itu sebenarnya sebuah kesempatan. Ya, tapi Mm-mm. bukan semua rumors artinya kita kesempatan untuk buy. Mesti Ya, dicocokmologi sama technical. Nah, selama technicalnya itu polanya pola akumulasi, artinya kan akumulasi itu sideways tenang, ya kan? Atau sesekali ada volume spike, tapi habis itu ya. tenang lagi gitu. Nah, itu sebenarnya buy on rumors gue pikir tepat sekali. Karena Mm-mm. ada kemungkinan, karena lewat chart kita bisa lihat pola akumulasi ini akan bisa naik dan breakout untuk selanjutnya dia reversal misalkan gitu. Nah, tapi kalau gue bilang ke tim gue juga, kalau misalkan sudah ada news gede-gedean dan semua grup gitu ya, termasuk juga Gocoan, termasuk juga Hot, termasuk semua grup, itu udah rame ngebicarain, itu jangan dibeli, gue bilang. Karena itu Ya, ya. pasti di momen itu, orang juga akan berpikiran yang sama kan. Maksudnya Iya, apa ya, sebuah movie film udah ditayangin, itu udah basi gitu loh, jadi lu buat iya, iya, apa iya. masuk lagi kan. Hanya Heeh, hanya memberikan apa, nyangkuters buat diri lu. Nah, jadi gue bilang sama mereka, justru beli itu harus rumors yang dicocokmologikan dengan technical. Makanya gue ada perubahan besar juga sih Han di Gocuan ini, heeh, bahwa kita sekarang lagi kuat banget di technical. Jadi heeh. bahkan kita nggak peduliin news sama rumors, kita sekarang lebih peduliin technical. Karena By karena data akhirnya technical. betul, karena kita akhirnya tahu dari technical pun sebenarnya kita bisa membaca. Jadi kita nggak akan pernah kaget kalau nanti dia keluarin news sesuatu gitu. Nah, tapi kalau gua sudah mendengar rumors dan technicalnya cocok, udah nggak usah pakai pikir lagi, kita Ajar, masuk. Toh, ya toh gua ajar. nggak akan rugi karena kita buy low kan, nggak mungkin kita buy high kan. Iya. Nah, contoh kayak misalkan BANK nih, Hanya. Itu udah gua indikasikan, itu kira-kira minggu lalu lah, dari minggu Iya. lalu tuh. Ya, tapi karena gua sendiri nyangkut di agro di bank Heeh. digital dan akhirnya kena stop loss gua, ada teman-teman di grup kena stop loss, gua jadi nggak berani untuk ngomong BANK ke mereka untuk kasih sinyal BANK gitu. Iya. Walaupun gue tahu loh, ini teknikalnya ini udah rada aneh nih, gue bilang nih Iya. kan. Heeh. Supportnya udah kuat banget, area udah support banget, ini nggak ada salahnya. Tapi gue udah nggak berani, karena agronya nyangkut, jadi gue udah, entah dulu deh bang digital gitu loh. Nah bener kan, tiba-tiba volume spike 2 hari Langsung gue terbang. perhatiin, dan yang Iya. langsung terbang, Heeh. beritanya kan keluar. Iya. Nah, jadi gue pikir, nah kalau udah berita keluar itu, lu harus exit itu. Nggak boleh Iya. nggak exit Nggak kalau gue boleh nggak bilang. exit. Iya, iya. Hari ini baru merah. Gitu. Hari ini baru merah, dan berita itu udah keluar Hari kan. ini baru merah. Gitu. Heeh, heeh. Nah, tapi gua rasa juga mungkin belum berakhir kan. Belum berakhir, tapi Mm-mm. ya ini kesempatan kalau sebenarnya teman-teman benar-benar tertarik dengan BAMK, tinggal buka lagi yang kemarin melakukan akumulasi itu, apakah pada saat penurunan ini dia ada ngeluarin Ya, barang keluar. nggak tuh gitu. Dan Iya, iya, iya. penurunan barangnya Mungkin besar apa enggak gitu. Jadi mungkin saringan gue dengan dianalisa ulang lagi ya kok. betul, betul. Eh, Kayak MMLP tuh juga tuh, sama Tuhan, MMLP. Itu kita tektok terus iya. di situ berkali-kali. Indikasinya udah jelas banget waktu itu. Pokoknya dia bermain di sini, kita aku. Bener kan?
6.50 kita udah bilang jual pokoknya. Beritanya keluar itu, tender offer. Iya. Gue bilang itu udah kebaca gitu loh. Jadi ya sekarang caranya gue adalah pokoknya based on technical, apapun yang akan keluar nanti, pokoknya sell on news. Lu mau untung mau enggak gitu, pokoknya udah jual aja Iya. deh gitu. Kalau kalau kita udah Gitu. ngambil di bawah, udah langsung sell on news aja lah. Iya betul. Dan Hmm. kenyataannya kan dia di bawah turun lagi kan. Iya, Nah iya, tinggal betul. pada saat di bawah turun, tinggal kita lihat lagi nih. Nah kalau gue hari ini sebenarnya rada-rada nggak berani masuk MMLP karena gue masih lihat dulu kan Iya. buangan hari ini tuh gimana. Kalau buangannya hari ini ya masih oke-oke aja, nggak ada masalah ya kita lihat besok. Kalau masih bagus kita coba re-entry lagi gitu. Tapi Iya, iya. kalau udah nggak bagus kan masih ada saham lain kita Masih ada saham lain, betul. bisa lihat. Jadi sebenarnya harus kita compare dengan technical ya. Maksudnya mau nggak mau emang paling aman dan salah satunya untuk nge-cross check ini beneran nggak sih beritanya itu Mm-mm. salah satunya by technical. Dan yang kedua mungkin yang dari gue nangkep dan gue setuju banget ketika satu saham itu udah rame diomongin orang itu kita justru mesti waspada gitu, Betul, mesti betul, waspada. betul. Nah, Dan contoh nih, contoh. Gue dapat rumor sih salah satu saham ya. Gue uh, nggak sebutin deh. ya ya Disclaimer on juga kalau uh, teman-teman tahu. Depannya M ya, disclaimer on. Nah, ini saham gue denger rumorsnya, ya. Tapi gue kalau ngikutin rumors, pasti kan gue mau buy dong. Nah, gue ya langsung cocokin dengan teknikalnya. Nah, teknikalnya kelihatan nih, Han, 280 itu adalah batas paling bawah dia. hmm. Ya, artinya kalau dia bikin lower low lagi, itu udah selesai. Gue harus udah keluar udah dari situ. udah kelar ya. Ya kan? Nah, sekarang Heeh. harganya, let's say sekarang harganya 296. Iya. Kan, nah, gue denger rumors, lalu gue cocokin sama technical dong. Hmm. Wah, cocok dong. Kalau gue ambil di technical 296, anggaplah rumors itu bodong gitu ya. Ya, Nggak menjadi sebuah news. Kerugian gue adalah gue akan stop loss di 280. ya. Selesai Risknya gue lebih di kecil. sana. Ya kan? Nah, Hmm. tapi kalau rumors itu benar-benar jadi news, itu harga bisa kasih gue reward 20% maybe. Gitu. Ya, Dan kenyataannya, dari hari gue beli waktu itu sudah naik 10%. Berarti kan gue udah posisi floating cuan kan, iya, iya, gitu. iya, iya. Nah, gue tinggal nunggu nih rumor sini. Ayo, bener gak lo? Ayo keluarin. Pas Hmm. besok keluar, dia naik 10%. Kan? Gue jualan udah. Gitu. Iya, iya. Iya, setuju, setuju. Gitu. Gue Dan rasa itu lu yang tahu lah saham eh, itu. eh, eh, eh. dan itu yang sebenarnya itu yang oke dan kita tradingnya juga lebih santai ya kok nggak kan kebanyakan dari kita itu kan trading wah ada rumor terus tanpa babi bu kita udah beli dengar sana sini Ya, konfirmasi sana sini itu akhirnya beli gitu ya kok padahal itu ya itu kan betul. kurang bagus itu pun nanti jatuhnya ke psikologi trading kita juga kena nah itu juga akhirnya nggak sehat lah istilahnya. Iya, betul, Hmm. betul, betul. Nah, kayak misalkan saham gini, rumors nih misalkan kita ambil berita seliweran, misalnya kita ambil Trim, saham Trim ya. Heeh. Nah, saham Trim ada rumors dong. Nanti ini kan rumors namanya. Nanti kalau Iya. Goto IPO sukses, katanya kan, which is Senin kan. Wah, Heeh. ini saham bisa terbang nih gitu kan. Heeh. Nah, kalau gue nggak mau kemakan rumors kayak begitu, logika gue gini aja, gue lihat teknikalnya bagus nggak. Wih, Iya. batas terakhir dia 300 nih. Buat gua toleransinya. Jadi Mhm. kalau gua masuk sekarang, toleransi gua kalau dia break 300, bye-bye lah, gua jual lah. Gua paling Iya, iya, rugi nggak nyampe 5% itu. iya, Tapi betul. kalau memang benar nanti Senin terbang, misalkan IPO sukses, trimnya jadi ke bawah, dan keluar berita kan, cus, wah Trim akan memperoleh laba dari penjual IPO sekian, sekian, sekian. Nah itu udah harus lu jual itu kan. Iya, udah Gitu saatnya aja juga. gua sekarang sih. Iya, Iya, iya gitu. benar-benar. Nah, itu benar sekali sih dan itu yang seharusnya kita pelajarin sih teman-teman. Kalau misalnya teman-teman tuh suka suka sama dengar sana sini gitu. Nah, itu dipandu lah, apa dilihat lah lagi teknikalnya gimana. Terus ya juga jangan lupa ya kok bikin trading plan biar Iya, kita tahu betul. kapan keluarnya di mana. Terus kalau emang the worst case-nya gue harus keluar di mana. Itu jauh lebih lebih aman lah. Untuk modal kita jauh lebih aman gitu. Betul. Sebenarnya kalau harga di atas ya, orang itu lebih susah keluar sih, Han. Ya, benar. Harga di bawah orang lebih gampang keluar. Artinya apa? Mm-mm. Saat udah untung, orang itu jarang berani ambil take profit. Tapi Ya, sekali udah boncos, orang berani cut loss.
Iya, Maksud iya. gua bukan berani kalah, berani jual gitu loh. Jadi Berani jual. sebenarnya kalau ada trading plan, sebenarnya itu kan gampang banget kan. Lu Mm, jual atau lu jalankan trailing stop aja itu udah oke banget menurut gua. mm, Tapi mm. kadang manusia memang greedy, gua pun juga kadang greedy gitu. Masih mikir kan, naik lagi Ya. lah, dikit lagi gitu kan. Iya, iya, iya. Tahu-taunya diturunin, jadi tadinya cuan 10% jadi tinggal 2%, tadi 2% gua malah berani jual. Iya, Gitu. bener, It's happen loh. bener. Di, It di, di, happen, di gua iya. pun juga itu happen. Gua juga kadang juga bisa gitu. Bisa begitu Iya, ya. Ya. bener sih kalau kata Ko Gencar apa taking profit itu sedikit lebih susah daripada kita cut loss sih. Ya, Karena betul. ketika sahamnya lagi naik itu tiba-tiba ini diri kita tuh keluar toleransi, tunggu bentar lah, dikit lagi lah, dikit lagi gitu. Kalau udah mulai turun dikit, ini kayaknya bisa mantul Iya, nih gitu. Gitu jadi selalu iya, ada iya, alasannya iya. gitu. Iya, iya, setuju, 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 Iya, setuju. iya kan? Setuju, setuju. Ya memang itu susah sih. Mm, Gua sendiri juga, gua sendiri juga apalagi gua sebel banget setelah selesai pandemi ini. eh, Rata-rata karakter orang main swing, main trade itu ya cepet banget, pendek banget sekarang. Iya, iya Jadi betul kok. kadang kadang gue masih menyesuaikan loh. Kira-kira untuk karakter saham begini, gue nggak bisa ngambil 5% lagi nih. Kenapa? Orang sebelum 5% udah take Udah profitnya diambil. puas sama mereka gitu loh. Iya. Jadi gue kebagian yang 3% ya kan. Jadi Eh, kadang adu-adu cepet jadi akhirnya kan. eh. Aduh. Emang, iya, tapi bener sih. Dan akhir-akhir ini kayak gitu kok. Akhir-akhirnya Gitu kayak ya gitu. memang ya. Ya, ya 5-6%, terutama mungkin ada beberapa grup grup yang lagi main itu juga kayak gitu sih. Jadi kayak ditarik 5%, udah habis itu mereka keluar, habis itu diem lagi sahamnya. Hmm. Ya atau kalau gitu dibikinlah ARB-nya jadi simetris. Gua rasa mungkin Nah, akan berubah kali nah behaviornya. itu nggak tahu sih kapan kok. Karena wacananya kan Januari kemarin, terus ini kan masih belum. Hmm. Nah, Belum ada wacana lagi ya. belum belum ada wacana lagi. Karena kalau sebenarnya kalau gue setuju sih kalau ARB dibuka simetris lagi karena ini kan kita ARB 7% tuh tersiksa banget kok. Ibaratnya kan kayak Udah sisa. kita mau bunuh orang tuh tapi decide pelan-pelan. tujuh Iya, persen betul. besok, 7% besok. Dan kita Tapi nggak kalau tahu, market makernya mau ngapain loh. iya, Karena bener. market makernya hanya pikir, gua naikin 25%, gua bikinin ARB besok 7%. Iya, Ya kan? Dia uh, kalkulasi sendiri tuh. Kitanya nggak tahu, nggak ada kita kita tahu. nggak bisa. Waduh, ARB Uh, nih, ARB gitu. uh, Dan nggak dikasih keluar lagi. uh. Waduh. Ya Nah mendingan kalau simetris aja lah. simetris kan sekali selesai. Kalau mau ARB blok tapi sekali selesai gitu. Nggak dibawa Tapi gua rasa, berlarut-larut. orang dengan adanya simetris malah mikir loh, mau jual barang malah. Maksudnya Ya, gini, sekarang lu bayangin ya, udah 5% nih. Lu misalkan lu beli saham di uh, harga open, terus saham lu udah minus 5%. Berarti kan lu punya nyawa ibaratnya hari itu tinggal 2% lagi kan. iya, iya benar. Nah, lu lihat jam trading udah jam 2.30. Pasti gue yakin secara psikologis, daripada gue kekunci sekarang besok gue jualnya Gue buang jadi dulu. ARB kan. Iya, iya. Semuanya melakukan hal yang sama jadi ARB gitu. Uh, Tapi kalau simetris jadi 25% juga, gue yakin lo nggak akan buang. Iya, benar. Ya, ya, akhirnya apa? Harganya jadi stabil kan di Uh, situ uh, kan. uh, uh. Karena ARB-nya dikasih mentok 7%, orang jadi ketakutan. Nanti udah ada yang jual malah jadi 7%. Udah gue ikutan jual dulu aja rugi dua Iya. persen Akhirnya Gitu. ketarik. Itu tuh terjadi. Akhirnya ketarik betul. Iya. Oke. Nah, ini kok Gencar ini mungkin kita coba buka ini ya kok, buka pertanyaan dari ini ya. Dari Boleh. apa? Dari publik ya. Ini ada satu pertanyaan nih. eh Mungkin gue nanya dari ya teman-teman tuh kalau mau nanya silakan dari ini ya dari top wall Q&A silakan. Cuman ini gue akan jawab dari yang ada di komen. Cara entry di saham ARA berhari-hari gimana tuh kok? Nah, ini yang Wah, ini nanya WRG ya. WRG ya. Kalau setahu gua tuh kayaknya yang cepet pakai Semesta ya, MG ya. Coba Ya, aja ya. dari awal langsung pesan aja kali ya pakai MG ya. Dapat nggak dapat sih. Ibaratnya nyari sekuritas yang pipanya banyak ya. Pipanya Iya, banyak betul. dan nggak dipakai banyak orang. Betul. Mm-mm. Tapi gua rasa nggak tahu ya, si Wir ini
Nggak tahu, gue tanya lo, kalau ARB lu ambil nggak, Wir? Misalkan, Kemungkinan Han. karena porsi yang sekarang yang gue punya dari IPO itu kecil, jadi kemungkinan gue akan mikir untuk ambil. Karena kan Ya, kalau untuk akan ngambil kan consider ya. kita harus lihat dulu Eh, tuh saat ARB atau saat itunya udah terbuka itu gimana bentukannya Iya, gitu kan. iya, Iya. iya, iya. Heeh. Iya, lu sama kayak gua. Gua juga Wah, mikir pada saat nanti kebuka atau mau ARB atau gimana pun, gua pasti akan mikir consider untuk ambil iya, gitu. iya. Heeh, heeh. Iya. Tapi Karena kalau kan arah berhari-hari mau masuk, ya bingung gimana caranya ya. Lewat iya. MG aja, coba MG lebih 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 cepat, lebih kebuka. Intinya sih kalau yang mau dapat di ARA itu kan harus lu bisa se apa sedemikian mungkin dapat antrian yang paling depan gitu. Mm-mm. Jadi begitu ada Mm-mm. yang jual kan bisa masuk. Ini kan way-nya kemarin sama hari ini kalau nggak salah kebuka, tapi ketutup lagi, bentar doang. Oh iya, jam berapa Way-nya kebukanya? pagi-pagi kok. Makanya candle-nya hari ini Oh, udah mulai ada bentuk oh, gue malah WRGW. nggak perhatiin. Ada ya berarti ya. Ah, Oke, oke. oke, nah ini ada biasanya rumor-rumor dapat dari mana kok? Nah, Rumor biasanya muncul dari teman-teman ya di komunitas. Ya kayak beginilah, kayak ngobrol-ngobrol begini itu bisa dapat juga. Kayak misalkan tadi, kayak gue misalkan pergi, kan gue habis dari Net TV nih gitu kan. heeh, Terus ya dari sana terus ya gue kayak misalnya ngeliatnya ada studio, gue tanya, ini studionya ya yang dipakai? Bukan, kita punya studio mah di satu lagi, yang ini tuh studio untuk berita doang, ada di office gitu di gedung kan. Oh, jadi yang studio di sana itu untuk apa? Nah, dia jelasin dong. Nah, heeh, dari situ tuh bisa timbul apa ya? Pemikiran gua gitu, dan gua heeh, terus bertanya di situ gitu kan. Ngomong-ngomong, ini sekarang udah main digital ya, ada Netverse itu mhm, seperti mhm. apa sih gitu. Nah, gue jadi pikir, oh jadi sekarang mau ke digital nih, mau benar-benar ibaratnya tinggalkan TV. Kenapa? Apa kalau lihat digital ini memang akan menjadi cikal bakal kan? Mhm. Apakah kekuatannya nanti akan di YouTube, apakah lu akan jadi seperti Netflix, akan seperti Iya, jadi video, itu heeh, keluar heeh, semua gitu. Nah, iya, siapa tahu kan obrolan-obrolan sederhana itu tiba-tiba terceletuk juga dari mereka kan, kita ada visi ke sana loh gitu. Nah, itu buat gue adalah heeh, udah sebuah rumors yang belum bisa gue percayai, tapi gue udah tahu, oh ada visi ke arah sana, misalkan iya, gitu. iya, iya, betul, Nah, betul. kayak kasusnya Rans, apa NTT apa yang keluar metaverse kemarin. Mhm, Sebenarnya mhm. kita udah nggak kaget kan, karena rumorsnya udah jelas banget sebenarnya. Iya, Lu iya, perhatiin deh, pada saat apa VCG itu disupport sama Rans, VCG Coin, iya, VC Gamer heeh, ya, disupport heeh, sama PC Rans, game. dan dia menyebut bahwa dia sudah bikin avatarnya si Raffi, avatarnya si Nagita ya kan. Nah, kita Kan ya. itu udah arahnya udah arah metaverse. Lalu Iya, benar. tiba-tiba terkonekkan di acaranya SCTV. Heeh, Ulang tahunnya si Raffi, ya kan, terkonek di iya, SCTV, gak lama keluar itu si MTech Invest di Rans. Itu kan Tirans ya. rumors yang sebenarnya udah kita lihat arahnya kemana. Mhm, Nah, mhm. jadi kalau MTech-nya naik, ya ini nggak jauh-jauh juga karena bermain dengan Iya. rumors-rumors yang ada Mhm, ini. mhm. Nah, nanti berikutnya, kalau gue melihatnya apa? SCMA-nya dong. Wah, SCMA-nya nih nanti yang akan tergadang-gadang. Entah muncullah berita, kan udah mulai. Piala Dunia, wah didapat. Nanti Iya. nggak agak lama market share Ini ini entertainment. kemarin baru di ini kemarin baru diumumin Liga Inggris musim depan siaran di video.com kok. Di mana? Di Di video. video.com, Liga Inggris Nah, sampai nah, kan 2025. Mhm. Nah, berarti itu udah SMA kan? Nah, Iya, tinggal benar. itu kan eh, itu berita, tapi nanti akan ada rumornya gini nih. Wah, apa akan sukses besar misalkan dibikin-bikin rumor kayak gitulah nanti kan, ada Iya. metaverse-nya misalnya atau apa. Nah, itu kan rumor sebenarnya yang kita tangkap, pokoknya apapun yang terjadi ya SMA ini mau naik nih gitu loh. Iya, iya, Jadi iya. ya harus ada story mengcreate sampai dengan Piala Dunia nanti dong gitu. Mhm, Dan gue mhm. memang yakin lah Piala Dunia itu kan menyedot perhatian semua orang gitu. Dan gue sangat Iya. yakin memang di momen itu nggak mungkin kita akan melihat SMA di harga sekarang ini kan. Iya, iya, benar, Dan benar. sebelum itu keluar juga kan berita bahwa video baru diinjak lagi kan, dapat valuasi baru Diinjek. lagi kan. Iya, iya, benar.
Dan gitu. memang gue lihat video.com tuh bagus banget sih buat si si Surya Citranya ya, ya SMA-nya. Karena Hmm. sekarang kan kalau TV konvensional kan susah ini kok, susah survive lah harusnya untuk sekarang kan, orang segala macam, kita aja nonton, kadang-kadang gua aja nonton bola aja kadang-kadang tuh dari handphone, dari iPad gitu-gitu kok. Ya which mean kan kalau ketika kita mau nonton dari situ kan salah satunya apps-nya ya video.com, Mola, Ya, ya. apalagi Disney gitu-gitu kan. Kan jarang banget kalau Hmm. kita nonton langsung di TV gitu. Nah, terus Ya, sama ya, ya, mungkin ya. mungkin gue tambahan dikit, kalau gue sih ya banyak-banyak bergaul, terus kalian juga harus pintar-pintar mapping berita, mapping rumor, Ya. itu juga mesti ini sih, mesti pintar-pintar. Kak, kalau nyari-nyari rumor, nyari-nyari bocoran itu memang itu balik lagi ke pergaulan ya kok. Iya, susah ngomong. Bener Itu gak memang sih? dari pergaulan, betul, betul, Eh, itu nggak betul. nggak nggak ber- nggak bohong lah itu istilahnya. Iya, Oh, iya, setuju. eh, oke. Nah Ya kayak ya ini, pokoknya apapun yang kita dengar di dunia, di koran, di berita, di obrolan hari ini gua sama Andi pun, coba aja teman-teman tangkap ini ya, anggap aja ini sebagai rumors kan. Nah, ya, lalu kalian cari cocokmologi dong. Nah, seperti Hadi bilang nih, mappingnya itu loh. Tiba-tiba mappingnya. nanti lu lagi baca majalah, Nah, artikel atau apapun, kayaknya kayak terkonek ya. Apa yang gue iya. dengar waktu kemarin sama ini ya. Lalu lu cocokin dengan technical. Ih, pas banget nih, harganya belum Mhm. jalan, kelihatan Pas pola banget, iya. akumulasinya. Wah, udah masuk aja, tinggal kita ukur risk and reward-nya gitu. Iya, benar. Apalagi apalagi risk-nya masih cocok, masih bagus, trennya Hmm. juga masih bagus ya. Why not kalau nggak kita pertimbangin. Yang penting kan balik lagi, yang penting kita harus ada punya planning. Gua keluar di mana, gua buang di Betul. mana gitu. Ya, Oke. betul, betul. Eh, eh. Oke, ini kok lanjut nih tips sizing Porto dong kok. Nah, Eh, ya kalau sekarang sizingnya coba lu reskes. Kayaknya habis Goto ini ya mungkin benar-benar gua kembali cash lagi lah, keluar masuknya cepet. Ya naikin ini cash sizing lagi. Porto terkait dengan ini kali ya, dengan kondisi IHSG sama global dulu sih. Karena itu Ya, menentukan langkah kita seberapa besar untuk punya cash kan di Porto kan. ya Nah, betul. baru dari situ baru mungkin kita atur saham-saham mana yang memang kita mau jadikan investasi yang sifatnya mungkin lebih lebih kuat, lebih defensif kalau misalkan menghadapi kasus ya kenaikan suku bunga rate gitu-gitu ya. Ya, Itu Fed gitu, mungkin itu yang harus kita waspadai gitu. waspada. Ya, ya. Pilih portonya ya, size-nya misalkan tadinya 25% ya lu bikinlah lebih kecil 15. Nah, sisanya kan pegang di cash gitu kan. Nah, contoh Ya, kayak Q3 gue udah bilang nih, gue udah bidik yang EV-EV-an. Nah, mungkin cash-cash gue itu akan gua alokasi ke saham-saham yang relate itu gitu. Nah, kalau udah relate di situ dan sahamnya belum jalan, gue nggak akan sizing lah. Tunggu sampai Mhm. meledak dulu baru gue sizingin gitu. Nah, sizingnya Iya, iya. pelan-pelan biasanya. Nggak tahu, gue sih pasti ada TP 123 sih sekarang sih Han, gitu loh. Gue saham Iya. beli di bawah nih, gue pasti ada TP satunya, TP 2-nya. Nah, kalau gue udah bilang udahlah ini sky is the limit, lu kontrol aja pakai TS aja. Ini udah nggak bisa dilihat lagi, udah TS aja gitu. Ya itu udah TS Iya, gitu. iya, iya, iya. Benar, benar. Setuju. Sama, ya benar sih. Kalau kita susah sizing Porto, sebenarnya itu mungkin problemnya seberapa besar uang yang ada di Porto kita sih. Kalau Portonya masih masih bisa di manage, nggak usah khawatir, cepat aja sih sizing Iya, itu. Yang susah itu kalau duitnya banyak dan nggak bisa keluar dari saham itu karena lotnya ya. tipis. Itu beda lagi. Iya, Ya, betul. itu beda apa? Beda penanganan penanganan lagi lah kok. Maksudnya kalau lu modal modal nggak terlalu besar, itu kan mau keluar masuk satu saham kan cepat, tinggal sekali jebret. Tapi kalau udah sizingnya gede, itu kan nggak bisa Iya, bisa betul, dimarahin betul. orang kok. Betul, betul, Iya betul, kan? betul, betul. Heeh. Betul, Jadi betul. beda beda apa? Beda size juga beda pengaturannya sih. Tapi yang penting sebenarnya gini. Nah, ini juga gue satu satu hal yang gue concern itu kok, orang megang cash itu rada susah kok.
ketimbang disuruh megang saham. Iya, benar. Gua Benar. gua disuruh pegang cash aja bentar, agak gede dikit itu udah pada nanya, kok ini masuk di mana lagi. Iya. Sebenarnya itu gini, ada yang salah mengartikan juga loh, pegang cash itu kan bukan artinya dia ngendon. Gue tuh Iya. bilang ke tim juga gini, kalau lu memang gatel tangannya, tapi bisa nggak Heeh, lu masuk hari ini, keluar hari ini, gue bilang. heeh. Artinya kan apa? Kalau market tutup, ya lu jadi cash lagi kan itu kan, otomatis kan. Nah, lu bisa nggak? Mhm, mhm. Selama lu nggak bisa, jangan, gue bilang. Kalau lu bisa, nggak Jangan, apa-apa. iya. Nah, lalu yang lu Iya. pilih adalah satu, saham-saham yang pergerakannya cepat, dan kedua, market cap-nya gede. Contoh misalnya kayak apa? Mhm. Contoh bumi deh, ya kan? Lu bumi itu pergerakannya cepat. Lu mau Ya, haki juga bisa gitu. Yang penting gampang, gampang. satu tik di atas ARB, lu harus siap-siap tuh. Kalau di ARB langsung buang gitu kan, jadi cash Iya, lagi iya, gitu. iya. Jadi lu ada kerugian Heeh, tapi bentuknya cash gitu. cash Nah, ya. gue saranin ke teman-teman gitu, kalau lu sampai gatel banget ngelihat nggak bisa, ya lu lakukan itu. Nah, kalau pakai aplikasi Trimegah itu bisa cashnya bisa dipakai untuk beli reksadana harian dia. Nah, itu kalau ada beberapa orang yang duit cashnya dia nggak mau anggurin di cash, tapi dia Masukin mau ke pakai nanti kemudian hari, dia nggak mau tarik ke rekening. Nah, dia beliin ke itu, ke mhm, reksadana harian ke itu, reksadana hariannya. gitu. Oke. Nah, itu juga oke sih. Iya. Oke. Kolesterol kok, ya tuh, bumi kolesterol ya. Tapi teman-teman perhatiin loh, kalau saham-saham ini bangkit, ini ada sebuah tanda-tanda fenomenal juga. Itu biasa udah tanda-tanda kok. Udah tanda-tanda kan, maksudnya. Dan Udah ada dan kompak tanda-tanda. kan loh. Dia Iya, kompak kan loh, kompak. Han. Naiknya Iya. kompak loh. Yang Heeh, tiba-tiba gocap nggak pernah bangkit lagi. Coba gimana caranya? iya. Biasa Isunya, udah dikasih eh, alert iya, isunya jelas lagi. Right isu ya, lagi. Coba isu yang udah lama muncul lagi, luar muncul biasa. lagi. Gitu aja terus. Iya. Nah, kalau dia udah keluar, ya sudah. Maksudnya memang udah alert buat kita gitu. Udah pegang Heeh, cash. Kalau punya saham-saham big caps, ya mungkin mau kurang-kurangin posisi boleh. Kalau lu mau heeh, trading di saham, dia masih hidup itu. Bakal iya. bisa cuan. Tapi siap-siap sekali dia mau tidur, lu mesti buru-buru keluar. Kalau enggak dia tidur, Hmm, tidur lama lagi. Ketemu lagi mati. tahun depan nanti dia. Iya, iya. Oke.